Ya Allah, gemetar rasanya mengetik ini. Merinding sekujur tubuh melihat apa yang sedang terjadi detik ini juga di sirkuit Portimao, Portugal. Bayangkan Bun, langit Portimao saat ini sedang tidak bersahabat. Gelap, kelabu, mencekam. Hujan deras mengguyur lintasan tanpa ampun, seolah alam sedang menguji mental siapa saja yang berani menantangnya. Dan di tengah badai air yang bikin pandangan kabur itu, ada satu sosok mungil, putra kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, yang sedang bertaruh nyawa di atas aspal licin. Nyesek banget rasanya melihat situasi tes pramusim Moto3 2026 ini. Kenapa admin bilang nyesek? Coba kalian bayangkan posisinya. Saat ini, saat berita ini ditulis, tes hari kedua sedang berlangsung dan hujan masih saja turun dengan angkuhnya. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi pada hari pembuka kemarin? Sangat menyedihkan sekaligus bikin geram melihat daftar pembalap yang turun ke lintasan. Dari sekian banyak pembalap elit dunia, hanya 10, ya cuma 10 nyali yang berani menginjakkan ban ke trek basah Portimao kemarin, 9/2 2026. Sisanya, mereka memilih aman. Mereka memilih diam di garasi, menyeruput kopi hangat. Sementara Veda, bocah ajaib asal Gunung Kidul ini memilih untuk keluar dari zona nyaman. Dia turun guys, dia turun menembus hujan. Jujur, air mata rasanya mau tumpah membayangkan betapa dingin dan bahayanya lintasan roller coaster Portimao itu saat basah. Veda tidak peduli. Dia menggilas trek basah itu sendirian, sementara rival-rival beratnya seperti Brian Uriarte, Hakim Danish, hingga Maximo Kires kompak bersembunyi dan tidak beraksi sama sekali. Apakah ini strategi atau ketakutan? Entahlah. Yang jelas, aturan baru tes Moto3 dan Moto2 itu kejam. Pembalap yang absen di satu sesi tidak punya hak ganti hari. Jadi mereka yang kemarin absen, hari ini harusnya panik. Tapi Veda, dia sudah mencuri start mental juara sejak kemarin. Catatan waktunya, jangan tanya, ini yang bikin deg-degan. Di hari pertama yang penuh drama itu, Veda berhasil mengunci waktu 2 menit 5,156 detik. Dia duduk di posisi ke-6. Memang, masih ada jarak 1,836 detik dari Adrian Curches, CIP Green Power, yang ada di puncak. Tapi, coba lihat siapa yang diasapi. Zen Mitani, rekan setimnya sendiri asal Jepang. Veda lebih cepat, Veda lebih berani. Dan hari ini, saat ini juga, 10 Februari 2026, perjuangan itu masih berlanjut. Hujan belum mau berhenti menyiksa para rider. Kondisi trek masih basah kuyup. Tapi apakah Veda menyerah? Tidak sama sekali. Detik-detik Veda keluar dari pit lane kembali terekam, membelah genangan air dengan motor Honda Tim Asia-nya. Progresnya bikin merinding. Hari ini dia memangkas waktunya sendiri secara drastis. Dari 2 menit 5 detik, sekarang dia tembus ke angka 2 menit 2,545 detik. Gila nggak tuh? Dalam kondisi trek yang sama-sama licin dan berbahaya, dia makin kencang. Saat ini, Veda bertengger di posisi ke-7.
terpaut 1,3 detik dari Guido Pini. Tapi bukan angka itu yang bikin media asing melongo. Ada hal lain yang membuat jurnalis Italia dan Spanyol sampai harus menahan napas melihat aksi bocah Indonesia ini. Media Italia, GP1, yang biasanya pedas dan kritis, kali ini seolah kehabisan kata-kata meremehkan. Mereka justru memberikan sorotan tajam, sorotan yang bikin kita bangga sekaligus was-was. Kalian tahu apa yang mereka katakan? Veda Pratama memiliki stabilitas yang luar biasa di atas Honda NSF 250 RW. Tulis mereka, seolah tak percaya melihat rookie setenang itu. Dia tenang, jauh lebih tenang. Gap1 melanjutkan pengamatannya yang bikin kita sadar betapa berpotensinya anak ini. Jika dibandingkan dengan rookie elit lainnya, Veda tidak terlihat panik saat motor bergoyang. Tapi, ada tapinya, dan ini yang bikin admin deg-degan setengah mati. Ada satu titik di mana Veda masih berdarah-darah. Sektor ketiga, sektor neraka di Portimao. Namun, dia masih kehilangan waktu di sektor ketiga. Sektor yang membutuhkan keberanian ekstrim untuk merebahkan motor lebih cepat. Tambah GPON dalam laporannya. Dah, Gusti. Keberanian ekstrim. Kata-kata itu terngiang-ngiang. Artinya apa? Veda saat ini sedang bertarung melawan insting bertahan hidupnya sendiri. Di sektor itu, motor harus direbahkan secepat kilat, meski jalanan licin. Salah sedikit, fatal akibatnya. High side bisa terjadi kapan saja. Veda masih berhati-hati. Dia masih meraba-raba batas cengkraman ban. Dia masih mencari titik pengereman yang pas tanpa harus mencium aspal. Apakah ini tanda dia lemah? Jangan salah sangka. Media asing justru melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menyebut Veda sebagai sleeping giant, alias raksasa tidur di tes Portimao ini. Istilah yang sangat berat, bukan? Mereka, para pengamat MotoGP Eropa itu, sepakat bahwa posisi Veda saat ini, entah itu ke-6, ke-7, atau bahkan jika nanti dia terlempar ke posisi 20 sekalipun, bukanlah kegagalan. Mereka melihat ini sebagai investasi. Investasi nyali, investasi data, dan investasi mental. Di saat rival-rivalnya mungkin cari aman agar tidak cedera, Veda menyiksa dirinya sendiri untuk belajar lebih cepat mengenali karakter motor di kondisi terburuk. Nyesek memang melihat dia harus berjuang sekeras ini di tengah cuaca buruk, sementara kita hanya bisa memantau dari layar HP. Tapi ingat guys, tes masih berlanjut sampai dini hari WIB nanti. Motor NSF 250 RW itu masih menderu di sana. Veda masih berputar, mencoba menaklukkan ketakutannya di sektor ketiga itu. Setiap detiknya adalah pertaruhan. Jangan sampai kita sebagai netizen Indonesia malah nyinyir kalau lihat catatan waktunya belum nomor 1. Pahami konteksnya, dia sedang sekolah di tengah badai.
Dia sedang membangunkan raksasa dalam dirinya. Mari kita kirimkan doa paling kencang. Semoga Veda tetap diberi keselamatan, dijauhkan dari keras yang fatal, dan bisa menemukan kliknya di sektor neraka itu. Ayolah Veda, tunjukkan pada Eropa, tunjukkan pada dunia bahwa raksasa tidur dari Indonesia itu sedang menggeliat bangun. Kita semua mendukungmu.